up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan mendatangkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati sahibul bait, Bapak Ketua dan pengurus BKM yang hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati dan yang kita muliakan Ustadz Muhammad Hendro selaku Ketua FKSMM beserta pengurus yang hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak seluruh jamaah FKSMM yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di hari ke-20 bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Lebih kurang sekitar 10 hari lagi kita akan menutup tahun 1444 Hijriah dan insyaallah kita akan memasuki tahun yang baru 1445 Hijriah. Waktu berjalan tak terasa, perjalanan waktu begitu cepat. Kita semuanya harus konsentrasi bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Karena berharganya hidup kita itu diukur dari keberhargaan waktu yang kita jalanin. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur hidup kita ini baik atau tidak di hadapan Allah, bukan perkara kita banyak harta, banyak jabatan atau hal-hal duniawi lainnya, tapi perkaranya bagaimana kemampuan kita memanfaatkan waktu. Sering saya ingatkan kepada jamaah bahwa karena begitu pentingnya waktu sampai-sampai Allah itu bersumpah atas nama waktu. Lengkap lagi. Ada wal fajri demi waktu fajar. Ada was subhi demi waktu subuh. Ada wan nahari demi waktu siang. Ada wal asri demi waktu asar. Kemudian ada lagi wal laili demi waktu malam. Tadi ada yang terlewatkan wad duha demi waktu duha. Lengkap. Kenapa kok lengkap Pak Ustadz? Karena sangat berharganya waktu sehingga Allah bersumpah atas nama waktu. Ini sebagaimana juga yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Ar-Ramli. Ketika Allah bersumpah atas nama selain dirinya,
berarti Allah sedang ingin mengajari kita bahwa yang dijadikan landasan sumpah memiliki manfaat yang sangat besar. Ya, kalau buah-buahan ada juga buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Hebat kali buah tin buah zaitun itu Pak Ustadz. Iya, dalam penelitian buah tin dan buah zaitun itu termasuk ya salah satu dari buah-buahan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Makanya buah tin buah zaitun itu dicari. Ya, kalau yang paling populer itu zaitun. Kalau zaitun ini ada aja dalam bentuk herbal ininya, kapsulnya ada, dalam bentuk minyak. Yang paling populer minyak lah ya. Kalau orang berangkat ke tanah suci nggak bawa minyak zaitun kayaknya nggak keren gitu. Ya, makanya orang kalau ini sama minyak zaitun itu akrab. Minyak zaitun itu bisa untuk kusuk, bisa untuk diminum, ya bisa untuk gatal-gatal, macam Pak. Nah, jadi multifungsi. Dan sekarang alhamdulillah tukang kusuk pun udah pakai minyak zaitun. Ya, dari mana Ustaz tahu? Ya, aku kan kusuk juga. Ya, jadi biasanya tukang kusuk itu kan pakai minyak makan, ya, sama bawang, ya kan? Biasanya, ya, rupanya entah kenapa waktu itu ngusuk saya, ngelapor dia, Ustadz, sekarang kami tukang kusuk, alhamdulillah Pak Ustadz udah nggak pakai minyak makan lagi Pak Ustadz, sama bawang. Jadi, wah, udah pakai minyak zaitun kami Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah mantap lah Pak. Iya Ustadz, tapi minyak zaitun ini mahal ini Ustadz. Ya. Iya, Bapak tahu kan sinyalnya apa itu kan? Iya, iya, iya. Dalam hati awak kan, minta naik ini kayaknya nih. Iya, iya. Artinya apa? Artinya, ya minyak zaitun itu sudah populer lah, ya sama kita. Nah jadi bapak-bapak semuanya, ya waktu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Orang sukses itu sebenarnya bukan dari panjang atau pendeknya waktu, tapi memanfaatkan waktunya. Jangan aneh kalau ada orang yang ahli ibadah di usia muda, karena dia memanfaatkan waktunya dengan baik. Ada yang udah tua baru ahli ibadah. Ya. Kalau yang tua sama yang muda menjadi ahli ibadah lebih duluan yang muda, berarti yang muda ini bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau yang udah tua baru taat ibadah kayak mana Pak Ustadz? Ini pun paten juga. Ya, jangan gara-gara ini nggak paten rupanya kita katanya kan. Jangan. Yang tua pun paten juga. Tapi kalau dari sisi waktu kan, berarti yang produktif yang mana? Yang masih muda. Makanya bapak-bapak, kalau ada di antara kita ini tengok masih muda-muda, memanfaatkan waktu dengan baik, taat kepada Allah, apresiasi. Sekarang aja mama kalau punya anak gadis minta carikan jodoh, itu kalau bisa Ustadz, yang inilah Ustadz yang soleh katanya. Saya bilang, memang nyari yang soleh ini payah, tapi ada wak soleh ada. Nah itu ada banyak itu di Deli Tua ada, ya di Namorambe ada, ya ada namanya wak soleh. Nah tapi kalau untuk yang artinya memiliki kesolehan itu berat. Ya, karena ada anak gadis itu jumpain saya, Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, ini aku ada rencana mau nikah nih Pak Ustadz. Oh alhamdulillah, udah ada calonmu kan? Belum ada Pak Ustadz. Loh jadi kau mau nikah sama siapa? Inilah aku mau nanya sama Pak Ustadz katanya. Awak pun gampang juga ya kan? Awak mau ditanya, ya mau nanya apa? Ustadz mau nanya calon suami yang bagus itu yang kayak mana? Oh saya jawab, calon suami yang bagus itu ya bukan yang kaya saja, bukan yang punya kerja saja. Jadi Pak Ustadz, yang bagus itu suami yang kalau dicari itu anak lajang yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Ustadz berarti aku harus sholat subuh di masjid lah tiap hari ya Ustadz. Ya iyalah kalau enggak mana jumpa. Oh ya udahlah Pak Ustadz, makasih ya katanya. Rupanya bulan depannya Pak ketemu lagi. Dia bilang, Ustadz saya yang bulan lalu Ustadz nanya sama Ustadz. Oh ya, alhamdulillah kayak mana? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang nih tiap subuh udah ke masjid Pak Ustadz. Oh alhamdulillah, ada anak lajangnya? Nggak ada Pak Ustadz. Jadi yang ada kakek-kakek Ustadz.
Duda dia. Iya Pak Ustaz, udah mah dia jalan. Iya. Ya, mari ya yang duda-duda nih. Ya, kok gitu? Karena nyari anak muda yang taat kepada Allah itu berat. Berat. Ya, nyari yang muda-muda itu dekat dengan masjid berat. Makanya kalau ada anak lajang udah jumpa kayak gitu itu, paten itu Pak udah. Ya, mainkan aja. Kalau ada anak perempuan awak, udah paten itu. Ya, sholatnya aja dijaga, apalagi anak awak. Nah, gitulah dia ya kan. Ya, supaya apa? Supaya kita ngerti. Nah, ini masalah memanfaatkan waktu. Nah, tapi ada yang negatif. Ya, itulah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ada tua-tua kejemur, makin tua makin ngawur. Ya, ada. Makin tua kok kerjanya sih di warung kopi aja. Ya, ini kan kurang pas. Ya, Pak Ustadz di warung kopi kan nggak apa-apa Pak Ustadz ngopi. Iya. Kalau di warung kopi pas azan berkumandang kita ke masjid, cocok? Cocok. Nah itu. Jangan gara-gara saya sampaikan nanti yang jualan kopi pun ini sepi ininya. Gara-gara ceramah Ustadz nggak ada lagi yang kesini Ustadz katanya kan. Nah akhirnya apa? Awak ini salah kan? Tidak. Tapi maunya kita ngopi waktu sholat kita tetap ingat. Nah. Yang tua-tua kejemur, makin tua makin ngawur, ada contohnya Pak Ustadz? Ada. Ya contohnya itu yang lagi viral sekarang itulah. Yang memimpin pondok pesantren Al Zaitun. Itu makin tua makin ngawur. Ya, kita ini kalau menata kehidupan kalau bisa ya kita ini target besar kita kan masuk surga. Target masuk surga itu gimana caranya? Yang simple, mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya ada spesial, "Man qala fi akhirihil kalam la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengatakan di akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Di akhir kalamnya ya pasti dia akan masuk surga. Mempertahankan itu kan nggak gampang. Apalagi kita tahu iman kita ini bukan kayak malaikat dan nabi. Kalau malaikat enaklah imannya ya nggak naik nggak turun, la yazid wala yanqus. Kalau imannya nabi naik aja. Yazid wala yanqus, enggak berkurang, naik aja. Kemudian imannya kita gimana Pak Ustadz? Imannya kita yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Aku Pak Ustadz ya, kalau nengok muka Ustadz naik imanku. Ya. Tapi kalau udah pulang dari sini nengok muka bini, hancur aku Pak Ustadz. Ya, naik tensiku Pak Ustadz. Oh, berubah rupanya ya. Ya, kenapa? Karena memang beda itu. Ya, jadi Pak Ustadz, kita imannya kan naik turun, naik turun, naik turun. Gimana menstabilkan iman? Cara yang simple ada dua, tapi boleh ya nggak menutup cara yang lainnya. Yang dua itu apa? Pertama, ciptakan amalan. Amalan itu kuncinya adalah kontinuitas, kesinambungan. Ya, yang kedua apa? Bersahabatlah dengan orang soleh. Nah itu dia. Maka kita hari ini hadir kemari di FKSMM ini. Ya, ini sedang mencari sahabat yang soleh. Kalau sahabat yang soleh, kayak mana Pak Ustadz? Insya Allah stabil iman awak. Ya, begitu bersahabat dengan Ustadz Hendro, awak nengok cewek lewat gini aja, Ustadz Hendro bilang, mata. Ya, alhamdulillah. Rupanya awak berpaling, Ustadz Hendro yang nengokin. Iya, iya. Ya Ustaz Hendro pun bilang, masa kau aja yang mau? Aku juga mau kan. Iya, kan? Ini kalau sama orang soleh ini enak. Ya, giliran awak nanti dengar azan, ya kawan awak yang soleh bilang, yuk kita masjid dulu nih. Udah, kalaupun misalnya nggak ke masjid, minimal apa? Yuk kita sholat dulu. Gitu Pak, itu minimal Pak ya. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang soleh ini akan terus membimbing kita. Dan yang untungnya bersahabat dengan orang soleh, nengok wajahnya aja sudah dapat pahala. Jadi kalau setiap hari kita bersama dengan orang soleh, setiap hari kita menuai pahala Pak.
Ya. Misalnya dalam hadis Nabi disebutkan ada 5 objek yang dipandang saja dapat pahala. Dari yang 5 itu salah satunya adalah wajah orang soleh. Jadi kalau kita semuanya ini adalah orang-orang soleh, saling memandang dapat pahala. Ya udah Pak, tengok-tengok aja dulu. Ya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mengatakan, Bapak mengatakan salah satu di antara orang soleh itu adalah saya, berarti siapa yang memandang wajah saya dapat pahala. Tapi yang menutup matanya tidak ada pahala. Ya. Tidak ada pahala. Kenapa? Karena nggak nengok, ya kan? Pak Ustadz, aku dengar loh yang Pak Ustadz ceramahkan. Beda dengar, beda nengok. Karena pahala dengar, ada pahala nengok. Ya, jadi mau dua-duanya dengar dan nengok. Nah itu. Nah, jadi bapak, artinya apa? Ya, artinya bersahabat dengan orang soleh itu luar biasa. Makanya kemana-mana kita cari orang soleh, Pak. Ya, kemana-mana kita cari orang soleh, karena orang soleh itu akan menstabilkan iman kita. Ya, begitu dia cerita, ada Chan ini, katanya. Tapi aku harus bohong sedikit, katanya. Kau nggak boleh bohong. Ya, nanti kalau kau bohong, nanti Chan kau itu jadinya nggak berkah, katanya. Wah, akhirnya Pak, udahlah, kalau gitu jujur aja aku lah ya. Iya, itu orang soleh tuh. Nah, jadi menstabilkan iman ini usaha kita. Tapi dalam Islam tidak hanya iman yang harus kita stabilkan, tapi ibadah, kemudian akhlak juga harus kita tunjukkan. Karena komponen ajaran Islam itu 3. Pertama adalah iman, yang rumpunnya adalah akidah. Kemudian yang kedua adalah ibadah, yang rumpunnya adalah syariah. Yang ketiga adalah akhlak, yang rumpunnya adalah adab. Orang beragama itu dia harus melekat dalam dirinya 3 ini. Pertama adalah akidahnya benar, yang kedua ibadahnya rajin, yang ketiga akhlaknya mulia. 3. Kalau 3 komponen ini nggak ada, berat. Pak Ustadz, aku yang penting jadi orang baik aja lah Pak Ustadz. Aku kalau jumpa orang ramah, suka menegur sapa, aku nggak pernah nyakitin orang. Sholat kayak mana? Itu nanti aja lah dulu ya Pak Ustadz ya, kan? Dengan aku baik Pak Ustadz, kan? Oh nggak bisa. Nah, ada yang bilang, Pak Ustadz, aku penting rajin ibadah ya Pak Ustadz. Aku pokoknya sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Ya, kedukun masih Pak Ustadz. Loh, kepiye? Ya, orang sholat 5 waktu tapi masih ke dukun. Udah, yang satu lagi bilang bahwasanya aku Pak Ustadz, yang penting aku dukun itu nggak pernah aku datangi Pak Ustadz. Nggak pernah. Kenapa Pak? Karena akulah dukunnya, kan ya. Dukun nggak pernah datang ke Sodendro, rumahnya dia dukunnya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bapak-bapak, ya ada orang yang merasa akidahnya benar tapi ibadahnya, nah, tapi yang hancur nyawa, 3-tiganya menyala. Ya, 3-tiganya menyala. Yang 3-3 menyala itu yang mana? Nah, ini yang lagi viral ini 3-3 menyala nih. Ya, kenapa Pak Ustadz? Ya akidahnya, coba tengok. Ya suka mengkafir-kafirkan orang, mengajari kepada siswa-siswi mendoktrin yang enggak golongan kita kafir, yang disinyalir atau diduga ada benih NII di dalamnya segala macam. Itu dalam konsep akidah itu kan harus harus kita pahami dengan baik. Mengkafirkan orang boleh? Nggak boleh. Jangankan gitu, bilang orang munafik aja nggak boleh. Karena ajaran Islam ini, kalaupun Bapak misalnya lihat di Al-Quran ada ciri-ciri orang kafir, ada ciri-ciri orang munafik, ada ciri-ciri orang musyrik. Ingat Bapak-Bapak, bahwa ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah itu bukan dalam rangka untuk menjadi senjata menghakimi orang, tidak. Tapi dalam rangka untuk mencegah diri kita yang membaca itu supaya nggak masuk dalam golongan itu. Itu tujuannya. Kalau Bapak misalnya pernah dengar ustaz ceramah, ayatul munafik salasa, ada 3 tanda orang munafik. Munafik itu tandanya pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia diberi amanah dia khianat. Yang 3 ini, ya, kalau ada sama orang, jangan langsung bilang itu munafik, itu munafik. Ya, diletup orang awak nanti. Ya, kenapa? Karena menghakimi orang nggak boleh. Itu tanda munafik itu dikasih sama Nabi, kisi-kisinya sama kita. Itu tujuannya apa? Ini ku kasih, kalau bahasa kita lah Pak ya. Ini ku kasih supaya kalian nggak masuk dalam golongan orang
Munafik bukan dijadikan itu senjata untuk menghakimi orang. Salah, beragama nggak begitu. Makanya kalau kita asi-asi ini, jangankan cerita orang yang betul-betul ini, Pak. Ya, orang preman aja, Pak, dibilang nggak beriman, marah nggak dia, Pak? Marah. Preman, padahal dia sholat enggak misalnya. Dia ganggu orang aja kerjaannya, dia ini aja. Tapi kemudian kita bilang, kau nggak beriman kau, kafir kau. Marah dia. Marah. Kenapa kok marah, Pak Ustadz? Karena secara prinsip kita nggak mau dihakimi orang. Biar cukuplah pengadilan Tuhan yang akan menentukan semuanya. Lah, jadi bapak-bapak hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dari sisi keimanan, ya sisi keimanan harus jelas. Nah di sana itu berat kita, ya ditelusuri segala macam ininya. Nah dari sisi ibadah atau syariah, tengok mazhab. Ya apa mazhabnya? Mazhabnya mazhab Bung Karno. Ya. Ya, kita kaji fikih. Apakah kita harus bermazhab? Ya. Kalau kita merujuk pada pendapat Muhammad Ramadan Al-Buti, bermazhab itu hukumnya wajib. Khusus siapa? Bagi orang yang masuk dalam kategori muqallid dan muttabi'. Karena kita ini, Pak, dalam memahami agama ada 3 nih tingkatan kita. Yang paling rendah muqallid. Muqallid itu apa, Pak Ustaz? Orang yang ngikut-ngikut aja tanpa tahu dasar. Kalau ada orang yang ibadah ngikut aja, nggak ada dasar, nah itu namanya muqallid. Aktivitasnya taklid. Ya kalau Bapak pernah dengar dulu namanya taklid buta, itu ngikut-ngikut aja. Tuh orang kalau ibadah, ya kayak mana ditengoknya orang, di situ diikutnya. Ya, oh gini dia, aku ikut. Oh gini dia, aku ikut. Dan maaf ya, level ini levelnya kayak anak-anak. Bapak tahu anak-anak kan? Bapak sholatnya kayak mana? Pasti diikuti dia. Angkat tangan sejajar dengan telinga, diikutin. Nanti awak misalnya ini tahiyatnya goyang-goyang gini, diikutin. Kenapa? Karena dia meniru. Kalau ngikut nggak tahu dasar, itu namanya taklid. Ya, sama kita juga masih ada nih, Pak. Yang ada orang sholat, itu sering saya sampaikan tuh ya. Sholat, masih ada nggak Bapak tengok ada orang sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Buka kanan, ada? Banyak? Yang hadir ini nggak ada lah insya Allah ya. Nggak ada ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ini. Kadang aku. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Udah nggak ada lagi ya insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Buka kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, tutup kiri. Awak tanya, Wak kenapa Wak waktu kanan kok dibuka kanannya, waktu kiri kok ditutup? Ya aku tengok orang-orang sholat kayak gitu katanya. Ini namanya taklid. Ya, taklid. Pas pula yang dicontohnya itu yang salah. Itulah taklid buta. Ya, yang dicontohnya pas yang salah. Jadi dia karena nengok, oh kenapa Wak kayak gitu? Ya karena aku tengok orang-orang kayak gitu, gitu laku katanya. Udah. Tapi ada juga yang otaknya encer. Begitu tanya, Wak kenapa kanan dibuka kiri ditutup? Kau nggak tahu? Kanan itu surga. Makanya Wak buka. Jadi kiri Wak itu neraka. Makanya Wak tutup. Awak yang dengar dalam hati batin. Enak kali Wak ini buka surga nutup neraka kan ya. Ya main tangan aja udah terbuka surga, main kiri, tangan kiri tertutup neraka. Ya Allah Wak. Tapi Wak ada juga Wak yang ini yang kanan dibuka, kiri juga dibuka Wak. Oh, kalau itu candu rokok dia. Lalu kenapa gitu Wak? Ya iyalah kalau yang dibuka surga aja neraka ditutup, nanti waktu di surga dia mau ngerokok payahlah cari api katanya. Walah Wak, encer kali otak Wak ini. Ya, kenapa? Ya, karena itu tadi nggak paham. Maaf ya Bapak ini maaf kali. Coba bapak-bapak perhatikan dalam pengamalan beragama kita, kalau ada bapak melakukan aktivitas ibadah atau beragama yang cenderungnya ngikut-ngikut, itu namanya taklid. Bapak nggak tahu apa-apa, tapi bapak ngikut, itu namanya taklid. Dan kelompok bapak namanya muqallid. Ya, ada di atasnya lagi, namanya muttabi'. Muttabi' ini orang ngikut, tapi tahu dasar. Ya, ngikut dia tahu dasar. Contoh, ya ini contoh.
Wah, kenapa? Wah, zakatnya kok asik beras saja, Wak. Nggak pernah uang. Aku ngaji. Kata Ustadz, kalau bermazhab Syafi'i, ya, itu zakat fitrahnya itu pakai beras. Karena dulu Nabi zakatnya cuma 2. Dia nggak baca hadis nih. Karena Nabi dulu zakatnya cuma 2. Kalau nggak gandum, kurma. Sekarang kan nggak ada gandum, nggak ada kurma. Maaf, orang zakat nggak ada gandum, nggak ada kurma. Udah, kita di Indonesia kan berbeda. Itu gandum dan kurma itu makanan yang mengenyangkan. Kalau kita di Indonesia mengenyangkan apa? Nasi. Nasi berasal dari beras. Nah, berarti kita berzakatnya itu pakai beras. Nah, ini Wawak nih bagus nih. Kenapa? Karena dia ngikut tapi tahu dasar. Yang satu lagi, Wak, kenapa kok bayar zakatnya pakai uang? Aku ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu membolehkan dengan uang. Ya, paling tidak dia bilang, ya itu diceramahkan Ustadz. Ya, kata Ustadz, Imam Hanafi itu membolehkan dengan qiyas karena ada dalam kitab fikih. Ya, contohnya al-fiqhu alal mazahib al-arba'ah yajuzu bil qimah, kata Imam Abu Hanifah. Boleh dengan qimah. Qimah itu artinya mata uang. Oh, gitu. Keren. Ya. Salat. Begitu sujud, yang jatuh duluan tangan atau lutut? Nah, udah suka hati lah mau tangan mau lutut. Ya, ya kan? Yang jatuh tangannya dulu, betul. Yang jatuh lututnya dulu, betul. Yang salah, yang kepalanya dulu jatuh. Ini orang Padang bilang mengantuk kan. Itu. Jadi Bapak, artinya apa? Artinya yang jatuh duluan tangannya ditanya, kenapa kok jatuh duluan tangan? Aku pernah baca hadis. Rasulullah ketika sujud menjatuhkan tangannya dulu daripada lututnya. Yang sana, kenapa kok lutut dulu jatuh? Aku juga pernah baca hadis bahwasanya Rasul itu lebih menyukai menjatuhkan lututnya terlebih dahulu daripada tangannya. Oh gitu ya? Iya. Hafal hadisnya? Itu aku nggak hafal, aku kan nggak ustad, ya kan? Nah, tapi kalau kau mau tahu datang kau ke rumah, ya ada bukunya itu, kutunjukkan nanti kau, katanya. Oh, ini Wawak nih paten, namanya muttabi'. Dia mengamalkan sesuatu, ya ngikut orang, tapi dia tahu dasar. Nah, level yang tertinggi itu apa? Yang tertinggi itu adalah mujtahid. Orang-orang yang sudah masuk dalam level memiliki kemampuan berijtihad. Ustadz kayak mana? Ustadz mujtahid? Kayaknya belum. Ya, kenapa kok belum? Tapi Ustadz kan sudah ini misalnya kuliah sudah S3 misalnya, belum. Karena kita merasa bahwa ilmu kita itu belum cukup. Ya, tapi ada juga yang belum cukup bilang, oh, aku ini mujtahid. Ada juga yang gitu-gitu ya kan Pak, mentang-mentang dia udah pegang mic, aku mujtahid. Gayanya ngeri kali. Ya, sehingga dia berfatwa, dia berijtihad dengan ininya sendiri. Itu yang hati-hati Pak. Mujtahid ini orang ngerti bahasa Arabnya bagus, ya kan? Ilmu Al-Qur'annya, ulumul Qur'annya bagus, ulumul hadisnya bagus, hafalan Qur'annya ada. Itu level mujtahid. Karena kalau mujtahid ini berijtihad, benar ijtihadnya dapat pahala 2. Kalau salah ijtihadnya dapat pahala 1. Kenapa kok salah masih dapat pahala juga? Ya, karena dia sudah masuk level itu. Ketika dia salah, maka dia dimaafkan, bahkan dikasih pahala atas ikhtiar dari ijtihadnya. Begitu. Nah, jadi level kita yang mana ini Pak Ustadz? Level kita itu muqallid dan muttabi'. Maka kita bermazhab. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kamu tidak ngerti. Lebih bagus kita menisbatkan pendapat kita kepada orang yang ngerti daripada kita berpendapat sendiri. Makanya jangan aneh kalau misalnya bapak-bapak lihat ada ustadz, kalau dia berceramah menurut ulama ini, menurut mazhab ini, menurut ini segala macam. Jangan aneh, karena memang ustadz itu menisbatkan pemikirannya pada ulama-ulama tertentu. Dan kami juga begitu. Ya makanya kalau misalnya ada ustadz ceramah menurut mazhab Syafi'i, udah
Menurut mazhab Hanafi, udah. Artinya apa? Artinya berarti dia tidak berijtihad sendiri, tapi dia berijtihad menggunakan ijtihad ulama. Nah, itu. Nah, mazhab itu dalam pandangan ini ulama-ulama Syafi'iyah itu wajib. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bermazhab tidak wajib. Ya, nggak usah bermazhab, nggak apa-apa. Orang kita pedomannya cuma Al-Quran dan hadis kok, ngapain pula bermazhab-mazhab katanya. Betul. Yang memahami Al-Quran siapa? Yang memahami hadis siapa? Emangnya kita bisa memahami Al-Quran sama hadis? Orang baca Quran aja berserak-serak kok, kayak kereta api, panjang pendek ditabrak semuanya. Gitu katanya mau memahami sendiri. Oh enggak lah. Ya, kita butuh orang yang ahli tafsir, ahli hadis. Itu perlu supaya apa? Pemahamannya benar. Ya, kayak kemarin kurban ini sering saya sampaikan. Mama-mama ngotot kurbannya mintanya lembu. Awak jadi panitia pun oyong dibuatnya. Ya, Ustaz aku mau daftar kurban Ustaz, silakan Bu. Ustaz, aku lembu ya Ustaz. Loh, ibu lembu? Ya, kurbannya loh Ustaz. Ya. Tadi kan ibu bilang aku lembu katanya kan. Ya, entar ya Bu, saya tengok dulu kelompoknya. Begitu saya tengok kelompoknya, Bu maaf ya, ini udah penuh kelompok pekurban lembu. Ibu kurbannya kambing aja lah ya. Pak Ustaz aku nggak mau kambing Pak Ustaz, aku maunya lembu. Bu ini kelompoknya udah penuh, ibu daftarnya lama kali. Pak Ustaz, pokoknya Pak Ustaz sekali lembu tetap lembu. Awak ya bingung, ya udah daftarnya lama, ngotot minta lembu. Saya tanya kenapa kok ibu maunya lembu aja nggak mau kambing? Pertama Pak Ustaz aku nggak bisa makan daging kambing katanya. Nah, ini Pak, Bapak yang jadi panitia hati-hati Pak ya. Ini mama-mama ini jebak aja nih kerjaannya. Nanti awak jadi panitia sok baik. Oh tenang aja Bu katanya. Selama aku jadi panitia insya Allah aman. Ibu kurbannya kambing, nanti tak kasih daging lembu. Berdosa panitianya ini. Ayo mulai mikir, aku ingin ngono. Ya enggak. Ya, kalau ada yang kurbannya kambing dikasih lembu, berdosa panitia. Kenapa kok begitu Pak Ustaz? Karena orang berkurban itu sepertiga bagiannya itu dari hewan yang dia kurbankan, bukan dari hewan yang orang kurbankan. Makanya harus hati-hati kita jadi panitia. Udah. Yang kedua apa katanya? Aku pernah dengar Ustaz ceramah katanya. Apa kata Ustaz? Rupanya Ustaz tuh bilang gini Ustaz, ya kalau kita kurban, maka hewan yang kita kurbankan itulah nanti yang akan jadi kendaraan kita menuju surga. Jadi Pak Ustadz, aku nggak mau ke surga naik kambing, aku maunya naik lembu. Walah bu. Itulah makanya kalau Ustadz ceramah jangan tidur. Ya, nggak paham ibu jadinya. Maksud Pak Ustadz kayak mana? Itu yang dibilang Ustadz itu nggak salah, betulnya itu. Hewan yang kita kurbankan itu akan jadi kendaraan kita menuju surga. Tapi kendaraan itu Bu hanya simbol alat transportasi. Kalau ibu kemana-mana ada alat transportasi, perjalanannya mudah dan cepat. Jadi kalau ibu nanti kurban, ibu ke surganya mudah dan cepat. Oh gitu ya Ustaz? Iya, bukan dinaiki. Kalau itu dinaiki ibu maknanya, saya malah nggak nyuruh ibu kurban kambing, kurban lembu. Bagusan ibu kurban kambing. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau kambing ibu naikin sendiri, kalau lembu ibu naikin bertujuh. Kalau tujuh-tujuhnya yang kurban tuh gemuk-gemuk semuanya, apa nggak pingsan lembunya? Ya terakhir ibu nggak jadi masuk surga, habis. Ya artinya apa? Ini salah paham. Makanya itu harus dipahami, hadis itu harus dipahami. Jangan mentang-mentang awak punya buku hadis, ada terjemahan bahasa Indonesianya, langsung bilang, wah ini dia, ini udah jelas. Ya kayak kemarin, yang kurban dari tanggal 1 sampai dia berkurban dilarang memotong kuku dan memotong rambut. Siapa yang menafsirkan larangan itu apa hukumnya? Kita sanggup? Mana sanggup? Makanya kita lihat ulama. Oh, Imam Hanafi mengatakan larangan itu hukumnya haram. Jadi yang berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal dia berkurban, misalnya kurbannya tanggal 10, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dilarang memotong kuku dan memotong rambut. Itu hukumnya apa? Haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i, larangan itu maknanya adalah berhukum makruh. Kan begitu memahaminya. Dan awak ini misalnya dengan lantang, ini jelas katanya.
Ya, apa nih jelas? Pokoknya jelas. Ya, udah. Tahap jelas. Ya itu yang sering saya ceritain lagi. Ada yang salah paham lagi nyantuni anak yatim. Dengar Ustaz ceramah, kata Ustaz, dalam ceramahnya kalau kita nyantuni anak yatim, sentuh kepalanya, kata Nabi. Sebanyak rambut yang kau sentuh, sebanyak itu pahala yang akan kau dapatkan. Salah paham, disantuni anak yatim, digonyok kepala anak yatim tuh. Anak yatim pun oyong dia. Udah begitu pulang, buka amplop, makin oyong. Kenapa? 10.000. Apa nggak oyong? Ya, Ustadz nih lah buat cerita aja. Enggak, ini pengalaman ini. Ya, Sandra. Minta anak yatim bukan sedikit, 100. Ya, isinya 10.000. Anak yatim tuh dari tempat dia ke ahli bait 1,5 jam PP. Ya, 1,5 jam PP. Udah. Habis itu, ya di rumah ahli bait 1 jam. Anak yatim ini kita setel. Kalian nanti kalau dapat santunan, jangan kalian buka di situ ya. Jangan kalian buka depan ahli bait. Iya Ustaz. Karena kan anak yatim ini kadang gatal tangannya. Nah, udah dapat gitu kan gatal. Ya rasanya mau nengok, ngintip, ya kan. Saya bilang jangan. Ya Ustaz, sampai diangkut, dalam angkot udah masuk. Nah, Ustaz udah boleh dibuka. Ya, itulah buka. Woi buka ya, woi buka katanya kan. Oh, 1, 2, 3 tengoknya. Ya 10.000 katanya kan. Apa kata anak yatim itu? Ya Allah, padahal ibu ini rumahnya di komplek, mobilnya 2. Mudah-mudahan kami nggak diundang lagi ya Allah. Nah itu. Saya Pak nengok itu sedih, Pak Arif, jujur sedih saya. Kenapa kok sedih Pak Ustadz? 2,5 jam waktu dikorbankan untuk ahli bait, dapatnya cuman 10.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ustaz sedih? Dalam hatiku batin, ya Allah, anaknya aja 10.000, aku berapa lah nih Allah. Karena biasanya yang bawa ada loh Ustaz. Ya, yang bawa ada. Kalau 2 kali lipat ya Allah 20 lah nih. Iya. Tapi memahami. Lah, salah paham, gawat. Ya, dalam mazhab itu nggak ada. Mazhab Bung Karno nggak ada. Ya. Kalau mazhab yang disepakatin itu yang paling besar 5. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Ja'fari. Yang populer itu 4. Gitu. Udah, sampai bukunya ada Al-Fiqhu 'alal Mazahib Al-Arba'ah. Fikih 4 mazhab. Ya, ini 4. Tapi kalau mazhab Bung Karno ada? Nggak ada. Ya. Makanya gini loh Pak. Kita bukan menyalahkan Bung Karno-nya, bukan menyalahkan Soekarno itu kalau dalam bernegara kita jadikan rujukan. Bagaimana dia bernegara itu jadi rujukan. Tapi kalau dalam konsep beragama, ya maunya entah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, masih cocok ya kan, Buya Hamka. Ini enggak bermazhab Bung Karno. Makanya menafsirkan ini pun enggak betul. Sabnya jarang. Jarang-jarang sabnya. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu maka berlapang-lapanglah dalam majelis. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah kalian. Itu kalau dibaca dalam kitab Asbabun Nuzul, sebab turun ayat itu karena dulu Nabi nyampaikan dakwah. Banyak sahabat Nabi itu yang berdesak-desakan ingin duduk paling dekat dengan Nabi. Dalam rangka apa? Mendapatkan keberkahan dekat dengan Nabi. Yang kedua mendapatkan keberkahan ilmu dari Nabi. Karena desak-desakan gak kondusif, turunlah ayat, maka berlapang-lapanglah dalam majelis. Alhamdulillah sekarang jamaah udah paham. Makanya majelis banyak yang lapang. Ya itu. Iya, Wak kenapa nggak datang Wak? Loh kalau aku datang sempit kalian nanti. Nah, jadi akhirnya banyak yang nggak datang. Nah, jadi bapak-bapak ini salah paham lagi. Nah artinya apa? Artinya nih ya. Artinya proporsional lah dalam menafsirkan ayat. Ayat itu untuk majelis taklim bukan untuk sholat. Kalau sholat kan jelas hadisnya. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya, shaf lurus dan rapat. Karena shaf lurus dan rapat menentukan kesempurnaan salat. Udah jelas.
Pakai masker aja Pak, itu ya dalam hadis dilarang kalau waktu sholat, kecuali COVID kemarin. Ya sama kayak kemarin tuh darurat, jarang-jarang diperbolehkan. Iya itu darurat, karena dianggap membahayakan. Makanya kalau seandainya kita cerita tentang itu, ya berarti kita bapak-bapak cerita daruriyah. Kalau daruriyah, monggo nggak ada masalah. Nah, memahami agama itu, kalau tak paham awak, tanya sama yang paham. Jangan ini salah paham. Azan nggak ada lagunya, ya nggak apa-apa, nggak ada lagu, nggak ada masalah. Tapi jangan hadapnya menghadap jamaah, menghadap kiblat sunnahnya, dan tangannya di telinga begini. Ini kan tidak. Allah Akbar, Allah Akbar. Begini. Ya. Kayak pasukan baris berbaris, siap gerak, ancang depan gerak, kan? Menghadap ke jamaah. Ya maunya gitu-gitu jangan dibuat. Banyak lagi. Apalagi dalam kajian akhlak dan lain sebagainya, banyak hal yang itu. Tapi kalau ditanya pesantren Al-Zaitun aset negara, betul. Karena dia punya aset 50,1 triliun. Dan luas pesantrennya itu ya itu 1.200 hektar. Ya. Dan itu termasuk sebagai pesantren terbesar juga di Asia Tenggara. Pokoknya kalau awak Parip mau nyari tanah 6 rantai aja pun payah kali, ya kan? Ini 1.200 hektar. Makanya di sana jujur aja ya, kok dalam konsep pendidikan Pak, pas itu Pak. Cerita peternakan ada peternakan orang tuh. Cerita pertanian ada pertanian orang tuh. Cerita ini perkebunan ada perkebunan orang tuh. Kenapa? Karena lengkap. Tapi bapak-bapak, nah konsep beragamanya yang perlu ditelusurin. Itulah makanya kalau itu nggak menyala konsep beragamanya, bagus sekali itu. Tapi karena ada yang ditanda petik ya, diduga yang mengandung kesesatan dan sebagainya, maka itu akan ditelusuri lagi. Dan mudah-mudahan ada hasil yang terbaik. Jam 7:10 udah selesai. Ya, kan Pak, cocok kan? Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.